kepada dua panelis untuk dapat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu dimulai dari kata pertama panelis. Halo, ini saya Dewi selaku perwakilan dari panelis akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. What will you guys do if you realize that your attitude or behavior as a leader was negatively affecting the moral of your team? How would you face that situation? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menyadari sikap atau perilaku Anda sebagai pemimpin mulai mempengaruhi moral tim secara negatif? Bagaimana izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris ya. Bisa langsung dijawab. Oke, tadi pertanyaannya, apa yang Anda lakukan jika sikap Anda mulai negatif dan merusak moral para anggota Anda? Yang pertama saya lakukan adalah menanyakan kepada diri saya sendiri, mengapa saya memberikan dampak yang buruk kepada para anggota saya, dan saya akan mencari tahu apa yang membuat saya seperti ini dan bagaimana cara mengatasinya hal tersebut. Saya juga meminta bantuan dari rekan-rekan saya untuk mengingatkan dan menasihati saya agar tidak melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Apakah ada tanggapan dari panelis? Baik, untuk jawabannya kurang lebih bagus. Di sini kamu berarti berani untuk menerima kritik dari teman-teman semua dan mau mengevaluasi diri sendiri. Harapannya apa yang kamu katakan tadi nanti bisa direalisasikan pada saat kamu sudah terpilih menjadi ketua OSIS ataupun MPK. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Edelis atas pertanyaannya. Kemudian dilanjut ke pertanyaan kedua. Monggo kepada Bapak Ibu panelis dapat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu 7 menit dimulai setelah kata pertama panelis telah terucap. Ya, terima kasih kepada paslon nomor 1. Saya hanya menyoroti atau melihat pada visi Anda saja. Di visi kalian ada kata peduli. Apa yang kamu ketahui tentang peduli? Bagaimana cara kamu menunjukkan kepedulian? Bagaimana cara kamu mengorganisasikan anggotamu selalu peduli? Apa yang akan kamu lakukan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai atau kepedulian tersebut tidak terwujud? Terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Budi. Tentunya peduli itu adalah bisa peduli lingkungan, peduli pada teman, bahkan peduli dalam teman lebih sekalipun. Cara mewujudkan. Caramu dengan saya untuk menumbuhkan sikap rasa peduli kepada teman-teman saat berorganisasi, yaitu mungkin dengan cara dipraktekkan oleh saya sendiri, dicontohkan oleh kami berdua tentang peduli, kemudian kami beritahukan untuk selalu peduli terhadap suasana, selalu peka terhadap lingkungan, selalu peka terhadap lingkungan luar maupun di luar maupun di dalam. Jika ada yang tidak sesuai atau tidak peduli, jika tidak ada yang peduli, mungkin kami akan tetap mempraktekkan supaya mereka tetap mencerminkan sikap peduli dari kedua pemimpin mereka. Terima kasih. Ya, Anda sudah peduli, Anda sudah memberi contoh kepada anggota Anda untuk peduli. Tapi ternyata banyak anggota-anggota Anda yang tidak peduli atau tidak mengikuti apa yang Anda contohkan, apa yang kamu lakukan. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Budi. Apa yang Anda lakukan jika anggota-anggota Anda tidak mendengarkan Anda? Saya akan
evaluasi. Kenapa Anda tidak melakukan langkah-langkah positif yang pemimpin Anda lakukan? Mengapa Anda tidak melakukan hal tersebut, padahal baik untuk lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan kami sebagai pemimpin juga harus peka terhadap pribadi kita sendiri. Mengapa para anggota kami tidak mendengarkan kami? Apakah kami kurang dalam penyampaiannya? Apakah kami kurang dalam mempraktekannya? Sehingga kita dapat mengevaluasi itu semua. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 serta kepada para panelis yang sudah memberikan pertanyaan. Dan Persilakan kepada para paslon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih kepada para panelis kampanye Odol 2020. Selanjutnya, kita lanjut ke pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan naik ke atas podium. Peraturan tetap sama. Masing-masing paslon akan mendapatkan 2 pertanyaan dari 2 panelis dengan waktu 7 menit. Apakah dapat dipahami? Siap. Monggo kepada Bapak Ibu panelis untuk dapat memberikan pertanyaan. Waktu 7 menit dimulai dari kata pertama panelis yang telah terucap. Baik, selamat pagi. Ya. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada paslon 2 ya. Dalam pandangan Anda, bagaimanakah emosi dapat mempengaruhi keputusan yang Anda ambil dalam organisasi? Apakah dapat dipahami? Dapat. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya menjawab. Tadi pertanyaannya tentang emosi yang mempengaruhi saat kita mengambil keputusan. Menurut saya, ya, karena saat kita mengambil keputusan atau berpikir dengan posisi kita lagi emosi, pikiran kita lagi menggebu-gebu, di situ nggak bakal ada pikiran positif yang datang atau kita pikirkan di otak kita. Jadi mungkin setiap kita ingin mengambil sebuah keputusan atau sebuah tindakan, mau nggak mau kita harus menenangkan diri kita sendiri, lalu memperbaiki diri kita sendiri dulu, baru bisa berpikir lagi untuk tujuan dan pikiran yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari Bu Tata? Cukup? Baik, karena sudah cukup untuk pertanyaan yang pertama, akan kami lanjutkan di sesi pertanyaan yang kedua. Monggo kepada Bapak Ibu panelis dapat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Baik, waktu 7 menit akan dimulai setelah kata pertama panelis telah terucap. Baik, izin untuk memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Jika Anda memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi, tetapi anggota tim Anda tidak mendukungnya dan lebih memilih cara-cara yang lama, bagaimana Anda akan meyakinkan mereka untuk beradaptasi dengan visi baru tanpa kehilangan dukungan dari mereka? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan dari Kak Adelis. Izinkan saya menjawab. Mungkin kita sudah buat visi misi nih, terus anggota kita tidak mengikutinya atau mungkin melihat program-program sebelumnya. Nah, mungkin kita bisa melakukan evaluasi atau melihat program-program sebelumnya. Apa sih yang masih salah dari visi misi kita sehingga mereka tidak minat atau tidak bisa mengikuti visi misi yang telah kita buat. Nah, di situ mungkin
kita udah bikin visi misi sendiri, setiap ketua, setiap wakil mempunyai tujuan dan harapan yang baik. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan evaluasi karena setiap tujuan yang baik harus bisa dilakukan secara bersama. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari panelis? Lalu bagaimanakah kalau misal dari evaluasi tersebut anggota kalian lebih memilih atau lebih nyaman untuk melakukan cara-cara dari periode sebelumnya daripada periode visi misi yang udah kalian buat pada periode kali ini? Izinkan saya menjawab. Dari evaluasi itu, kalau misalnya mereka emang berkenan sama program-program sebelumnya, mungkin kita bisa mengevaluasi, lalu kita bisa memperbaiki visi misi kita karena kita melakukannya bersama dan kita mencapai tujuan tersebut dengan bersama. Jika tidak dengan hati yang sama, maka visi misi tersebut tidak akan terlaksanakan. Terima kasih. Kita berdua kan juga sebagai pemimpin, harusnya visi misi kita dapat diterima oleh anggota kita. Terima kasih. Berarti kalian memaksakan visi misi kalian untuk bisa diterima oleh anggota kalian? Tidak. Lalu pada tadi kalian bilang kalau kalian akan memperbaiki visi misi kalian, itu konsepnya mengubah atau menambahkan atau bagaimana? Mungkin di situ mengubah dan menambahkan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Mungkin kan kita bermusyawarah bersama nih, kita melakukan menuju ke visi misi tersebut secara bersama. Jika dari mereka sendiri keberatan dengan visi misi kita, mungkin kita akan memperbaikinya secara bersama-sama. Terima kasih. Visi misi kita juga tidak jauh beda dengan visi misi yang lalu. Terima kasih. Oke, baik. Sudah cukup. Terima kasih kepada panelis serta pasangan calon nomor urut kedua. Baik, kami silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Mari kita beri apresiasi yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Nah, lanjut ke Afif. Oke, kita lanjut ke pasangan calon nomor urut ketiga. Kepada pasangan calon nomor urut 3 dapat naik ke atas podium. Kami ingatkan kembali, ketentuan untuk sesi kelima ini masih sama. Paslon akan menerima 2 pertanyaan dari 2 panelis yang berbeda dan diberikan waktu 7 menit untuk mendengarkan, menjawab, serta tanggapan dari panelis. Monggo kepada Bapak Ibu panelis dapat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Oke, saya melanjutkan pada visi lagi, sama seperti pertanyaan yang tadi sebelumnya. Ada kata berkarakter sebetulnya. Nah, pengurus OSIS yang berkarakter dan mewujudkan siswa yang berkarakter. Berkarakter itu yang seperti apa? Kemudian bagaimana cara kamu menunjukkan atau mewujudkannya, dan bagaimana cara kamu menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan kamu jumpai dalam mewujudkan pengurus dan anggota yang berkarakter tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Jadi yang dikatakan berkarakter di sini mencakup lumayan banyak kategori, di antaranya berkarakter baik, berkarakter disiplin, berkarakter tanggung jawab, berkarakter dapat diandalkan, dan masih banyak lagi. Jadi untuk mewujudkan kami berkarakter ini, mungkin merimain kami pada SDM, sumber daya manusia yang ada di SMA Tokomar ini mungkin perlu lebih dilatih lagi karakternya, karena untuk mencapai hasil yang baik itu perlu karakter yang baik juga, seperti itu. Jadi bagaimana kami menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mengubah karakter tersebut, mungkin lebih melakukan pendekatan atau melakukan sosialisasi terhadap anggota-anggota kami, bagaimana cara kami sebagai anggota OSIS bisa berkarakter seperti yang saya sebutkan tersebut, dan bagaimana caranya agar siswa-siswi tersebut dapat memotivasi, kami bisa memotivasi siswa-siswa tersebut agar bisa sesuai dengan karakter yang anggota OSIS punya. Mungkin seperti itu.
Selanjutnya, kalau ketemu dengan kesulitan-kesulitan atau Anda menemui kesulitan dalam rangka pembentukan karakter ini, cara yang kamu lakukan bagaimana? Oke, mungkin kalau kesulitan-kesulitan itu tuh tetap ada, mungkin kami akan terus-terusan mengevaluasi dan terus-terusan memperbaiki apa yang ada, apa yang kurang kami tambahkan, dan apa yang belum sekiranya benar kami akan benarkan, seperti itu. Nah, karakter siswa SMK Tepunmar itu yang seperti apa? Baik, kalau untuk karakter, mungkin untuk karakter pelajarnya sendiri itu karakter yang baik, karakter sopan santun, karakter tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka, atau karakter yang bisa mengayomi teman-teman mereka, karena mungkin itu menjadi salah satu PR untuk kita juga. Kami melihat dari beberapa karakter yang sudah kami lihat secara di lapangan bahwa mungkin kurang adanya pendidikan karakter, seperti mungkin para siswa-siswinya tidak mengucapkan salam kepada guru atau tidak menghormati guru, atau mungkin terkait tanggung jawab banyak sekali siswa yang tidak mengerjakan PR atau sebagainya. Jadi untuk menghadapi bagaimana kita membentuk karakter siswanya, mungkin karakter yang bertanggung jawab, karakter yang berdisiplin, karakter yang baik untuk ya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Budi atas pertanyaan. Selanjutnya dilanjutkan panelis yang akan bertanya. Silakan, waktu 7 menit dimulai dari kata pertama yang telah berucap. Baik, izin menanyakan kepada panitia, apabila dari anggota kalian yang sebenarnya aktif dan menampilkan performa yang baik, akan tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mengalami kelelahan baik secara fisik maupun mental, dan bahkan mereka berpikir untuk berhenti berorganisasi. Lalu bagaimana sikap yang bisa Anda ambil sebagai pemimpin untuk mencegah burnout di kalangan anggota? Apakah dapat dipahami? Terima kasih. Jadi jika para anggota ini mengalami kelelahan dengan program yang kami buat, tentunya kami akan mengevaluasi dan membuat jadwal yang lebih lagi. Kami akan mengadakan rapat secara rutin, membuat jadwal yang lebih signifikan. Waktunya maksudnya supaya lebih tidak padat, lebih santai, ada waktu santainya. Dan pada saat siswa-siswi ini berpikiran berhenti dari organisasi OSIS, kami ini kan pasti mengadakan rapat evaluasi secara berkala ya. Jadi kami tentunya menyemangati mereka untuk menjalankan program dan kesatuan. Oke, izin menambahkan mungkin untuk menanggulangi permasalahan tersebut, mungkin kami bisa memberikan afirmasi positif kepada anggota tersebut agar bisa mengembalikan lagi gairah dalam berorganisasi, karena menurut kami potensi dan juga bakat yang mereka punya itu sangat penting dalam organisasi ini. Jadi mungkin kami akan memberikan afirmasi positif, memberikan coba mengayomi mereka lagi supaya mereka bisa bergerak lagi hatinya untuk tidak melakukan atau tidak keluar dari organisasi tersebut. Mungkin seperti itu. Seberapa mungkin kalian dapat membangun semangat kembali? Jawabannya yaitu 90%. Karena kami ini ketika setelah selesai kegiatan, kami ini selalu mengapresiasi setiap anggota OSIS bahwa mereka ini kerjanya sudah bagus, hebat, dan jika ada kekurangan kami akan mengevaluasi dan menambahkannya. Terima kasih. Baik, apakah masih ada tanggapan dari Putana? Cukup? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada paslon nomor urut 3 atas jawaban yang sudah diberikan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali ke tempat. Oke Kak Afif, selesai sudah